Iya, pemirsa masih bersama kami dalam Newsroom dan masih membahas terkait teror penyiraman air keras. Saya ke Pak Ahmad Hisam. Pak, jadi selaku warga begitu, apa sih nantinya harus dilakukan untuk minimal membekali diri ataupun apa hal yang harus dilakukan untuk menghindari atau antisipasi dari hal teror penyiraman air keras ini? Jadi peluang seseorang ya untuk menjadi korban kejahatan itu sebetulnya sama ya, kecuali untuk kelompok-kelompok tertentu seperti anak-anak, ibu-ibu yang sudah renta, juga kaum wanita. Tapi secara umum menjadi korban penjamretan, apalagi ya, begal dan sebagainya, itu semua punya peluang yang sama. Jadi kita nggak perlu mawas diri, tapi hanya fokus untuk satu kejahatan tertentu. Kita mawas diri untuk semua kejahatan yang mungkin terjadi. Jadi kita nggak perlu khawatir, paranoid dengan wah nanti kalau keluar ada yang nyiram nih gitu ya. Tapi kita mesti menjaga diri dari semua jenis kejahatan. Ya intinya kita mawas diri, lihat-lihat lingkungan sekitar, kenali orang-orang yang ada di dekat kita ya. Dan yang paling utama juga keluar rumah yang baca doa gitu ya. Berarti kemudian hal yang dilakukan oleh pemerintah terkait pengawasan dan sebagainya harusnya seperti apa, Pak Ahmad? Beberapa waktu yang lalu ketika teror bom itu cukup semarak di Indonesia, di tanah air, ada info yang saya ketahui bahwa ketika seseorang untuk membeli barang-barang di toko kimia, khususnya yang berkaitan dengan komponen-komponen yang bisa membuat bom, itu tidak mudah seperti dulu. Ketika saya masih SMP itu kalau ke toko kimia itu beli barang apa aja bisa. Jadi udah dicatat dan diperketat. Nah kalau memang air keras ini atau bahasa kimia itu HCl ya, itu akan mempersulit atau akan potensial untuk menjadi alat kejahatan, itu bisa untuk dilakukan hal yang sama. Cuma masalahnya adalah HCl pernah lihat nggak? Pasti pernah lihat. Itu air aki. Itu HCl itu air aki. Jadi kalau barang itu dibatasin, bagaimana dengan industri aki atau orang-orang di bengkel-bengkel sekitar gitu kan? Pasti akan kesulitan untuk membelinya kan. Jadi intinya pemerintah atau polisi paling tidak harus segera menemukan siapa pelaku ketiga kejahatan ini, agar jangan menjadi cara alternatif untuk melakukan kejahatan bagi orang-orang yang mau berbuat jahat. Baik, Pak Musni, kalau dari Pak Musni sendiri tindakan apa sih yang harusnya dilakukan warga apabila nantinya begitu melihat teror-teror penyiraman air keras berulang lagi di wilayah-wilayah lain begitu khususnya di Indonesia? Jadi memang ini ya, masyarakat kita itu harus ada kesadaran untuk hidup saling menjaga gitu ya. Saling menjaga, jangan sampai ada orang yang kecopetan misalnya dia diam aja, membiarkan. Sama juga kalau ada gelagat orang yang mau berbuat jahat itu bisa juga dicegah oleh orang lain. Jadi kita rasa kebersamaan, saling menjaga, saling melindungi itu kita harus kembangkan di dalam masyarakat kita. Nah, masalah yang dihadapi sekarang ini kan orang hidup dengan perilaku individualistik itu, gua. Jadi orang terkapar aja di jalan dibiarin aja. Ada yang penyambretan didiamin saja. Ada yang kena siraman itu boleh jadi dibiarin. Sebenarnya kan orang tidak langsung melakukan itu, ada gelagatnya, ada ini. Nah, masyarakat bisa lihat ini, bisa mengingatkan, bisa mencegah dan lain sebagainya. Jadi mesti ada tumbuh rasa solidaritas, rasa cinta di antara kita untuk saling melindungi. Dan saya kira dalam kehidupan sekarang ini tidak mungkin kita tidak melakukan seperti itu. Karena kalau tidak, maka itu potensi kejahatan tinggi sekali. Sebab tidak ada yang, dia merasa nggak ada yang ngawasi dia. Nggak ada yang ngawasi. Nah ini yang pertama yang kita harus lakukan. Yang kedua tentu kita, seperti yang dikatakan tadi, betul-betul kita berharap sama polisi ini bisa mengungkap. Kalau tidak, orang nggak akan ada efek jerah. Oh, toh juga tidak bisa diungkap, bisa diungkap. Nah, kalau tidak bisa diungkap, orang melakukan lagi tindakan yang seperti itu. Ada persoalan kecil saja, dia bisa membeli tadi bahan, kemudian untuk disiramkan kepada orang lain. Tapi saya setuju tadi, bagaimana kita mencegah itu dari penjual. Penjual itu kan juga kalau perlu ditahu betul ini siapa-siapa yang menjual barang itu,
hingga kalau ada apa-apa, tentu ya penjual kemudian pembelinya. Kalau misalnya bengkel membelinya kan sudah ketahuan dia adalah memang untuk keperluan ini mengisi aki dan lain sebagainya. Tapi di luar itu tidak boleh. Dan saya kira itu tidak ada pilihan, kita harus melakukannya. Kalau tidak, ini masyarakat ketakutan, akan paranoid kemana-mana. Oh, khawatir ini, khawatir ini. Nah, ini juga akan mengganggu stabilitas ekonomi kita. Orang nggak mau berusaha kalau begitu karena takut keluar dari rumah dan lain sebagainya. Jadi ini semua tindakan yang kita saksikan tadi, penyiraman air keras ini, ada dampak, tidak hanya dampak psikologis membuat orang takut, tapi juga bisa menimbulkan dampak ekonomi. Apa dampak ekonomi? Orang malas berusaha, takut keluar, khawatir cedera dan lain sebagainya. Nah, kalau itu ekonominya terganggu, maka akan menimbulkan masalah, bisa pengangguran, kemudian dan lain-lain sebagainya. Jadi ini betul-betul kita lihat hanya kasusnya kecil saja, menimpa satu orang, tapi dampak sosialnya itu bisa melebar kemana-mana dan akhirnya merugikan negara kita. Begitu, Mbak. Baik, kami harus jeda sejenak, pemirsa. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Newsroom.